Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Silvi Syafira dari kelas MG 202 dengan program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan guna tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro. Saya ingin mempresentasikan tentang kondisi perekonomian Indonesia per April 2021. Fokus pembahasan kita meliputi arah pemulihan pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah, serta ketahanan sektor eksternal Indonesia. Memasuki slide pertama, kita melihat indikator utama ekonomi makro, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pada triwulan 1 2021, PDB Indonesia terkontraksi sebesar 0,74% secara year of year. Meskipun masih berada di zona negatif, angka ini menunjukkan tren pemulihan yang sangat nyata dibandingkan dengan titik terendah pada triwulan 2 seperti pada grafik di samping, yang sempat merosot hingga minus 5,32% serta perbaikan dari triwulan 4 pada tahun 2020 sebesar minus 2,19%. Perbaikan ini didorong oleh berangsur pulihnya konsumsi rumah tangga, peningkatan kinerja ekspor komoditas, serta realisasi stimulus fiskal pemerintah. Hal ini menjadi pijakan kuat bagi perekonomian Indonesia untuk kembali masuk ke zona pertumbuhan positif pada triwulan berikutnya. Selanjutnya untuk slide kedua, yaitu perkembangan kurs rupiah terhadap USD dolar. Dapat dilihat pada grafik ini pada bulan Januari rupiah mencapai 14.050 rupiah dolar, dan Februari 14.300 rupiah per dolar. Lalu Maret 14.450 rupiah per dolar, dan April 14.500 per dolar. Nilai tukar rupiah April 2021 rupiah relatif stabil kisaran 14.400 sampai dengan 14.600 per USD. Stabilitas kurs didukung oleh kebijakan Bank Indonesia, arus modal asing, dan membaiknya sentimen global sehingga rupiah tetap stabil di tengah ketidakpastian global dan dinamika pasar keuangan. Untuk slide selanjutnya, perkembangan inflasi. Beralih ke indikator moneter, kita melihat stabilitas nilai tukar dan kebijakan suku bunga acuan. Pada grafik di samping, nilai inflasi tahunan adalah 2019 sebesar 2,83%, 2020 1,68%, dan April 2021 adalah 1,42%. Inflasi yang rendah dan stabil membantu menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Inflasi April 2021 sebesar 1,42 atau year of year masih berada dalam target Bank Indonesia, menunjukkan permintaan masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, dan harga barang pun masih relatif stabil. Untuk selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi adalah pasti tentunya pemerintah ya, karena pemerintah adalah pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan fiskal, menetapkan APBN dan program pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah Bank Indonesia.
yang menentukan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas rupiah dan juga inflasi. Dan untuk yang ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau OJK yang mengawasi sektor jasa keuangan. Dan untuk yang keempat adalah pelaku usaha dan masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi dan inflasi. Untuk slide selanjutnya, apa sih dampak kurs terhadap PDB? Dampaknya yaitu jika rupiah meningkat, jika rupiah menguat, biaya impor lebih murah, inflasi lebih terkendali, daya beli meningkat, dan ekspor menjadi kurang kompetitif. Sedangkan dampak jika rupiah melemah bagi masyarakat adalah ekspor lebih kompetitif, pendapatan eksportir meningkat, harga impor naik, dan inflasi juga semakin meningkat. Dampak inflasi terhadap PDB. Jika inflasi rendah dan stabil, daya beli masyarakat juga terjaga dan juga investasi meningkat serta pertumbuhan ekonomi membaik. Dan jika inflasi tinggi, harga barang meningkat, konsumsi masyarakat menurun dan juga pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi buruk bagi kondisi perekonomian di Indonesia jika inflasi semakin tinggi. Sebagai kesimpulan, kondisi perekonomian Indonesia per April 2021 menunjukkan fondasi pemulihan yang semakin solid dan bertahap. Sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga, mengamankan nilai tukar, serta memperkuat ketahanan eksternal negara. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.